Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, wahai yang tiada yang tersembunyi bagimu, wahai yang mendetakkan setiap jantung, wahai Allah yang melimpahkan setiap rezeki, berkahi pertemuan ini ya Allah. Kami semua ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk-Mu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan kecukupan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai yang maha menatap, kami mohon kepadamu limpahan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin bersungguh-sungguh mengabdi padamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, yang halal, yang berkah, yang mendekatkan kami kepadamu, rezeki yang bisa menjadi bekal pulang. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing agar setiap kesibukan kami jadi amal soleh yang Kau terima. Duhai Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha mendengar, kabulkan doa kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau tidak minta tolong ke Allah. Tidak ada manfaat sekecil apapun, kebaikan sehalus apapun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Ingin ilmu, Allah pemilik semua ilmu. Ingin hidayah, Allah pemberi hidayah. Ingin tenang, Allah yang membulak-balik hati. Ingin sehat, semua tubuh ini adalah genggaman Allah. Hanya Allah yang bisa menyehatkan. Ingin rezeki, Dialah Ar-Razzaq, satu-satunya pemilik rezeki, satu-satunya pembagi rezeki. Tidak ada selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung, beruntung bagi orang yang yakin kepada Allah. Tenang hidupnya, tenang. Kebahagiaan yakin kepada Allah tidak bisa ditandingi oleh kebahagiaan apapun di dunia ini. Percayalah hadirin, dunia banyak kesenangan, tapi cetek sekali. Kesenangan dunia itu seperti fata morgana. Sepertinya senang, tapi sesudah dijalani tidak ketemu juga kesenangan. Tapi kebahagiaan yang asli, kalau seseorang yakin kepada Allah dan berbuah patuh
dan pasrah kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah tidak pernah merasa kesepian, karena dia yakin Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Ilmunya, tatapannya, kekuasaannya, rahmatnya, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Bisa dibayangkan orang yang yakin kepada Allah, dia tahu Allah melihatnya. Tidak ada tempat yang bersembunyi untuk berbuat maksiat. Kalau mau bahagia, minta kepada Allah supaya iman kita tidak hanya percaya tapi yakin. Anta'budallah ka'annaka taro wa illam takun taro fa innahu yara. Orang yang yakin itu beribadah seakan melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa lihat Allah, tidak mungkin kita lihat pakai mata ini. Maka yakinilah Allah melihatmu. Itulah ihsan. Allah juga tahu siapa yang lagi main HP. Fokuslah hadirin. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kali ini kita membahas Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Ini ayat yang paling favorit, surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Wallahu khairur raziqin. Al-Jumu'ah ayat 11. Dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Lapang dan sempit itu urusan Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu yang melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Jadi alam semesta jagat raya yang tidak terbayangkan dahsyatnya ini, semuanya diciptakan oleh Allah. Semuanya milik Allah. Dunia ini kecil sekali. Dibanding matahari saja kecil. Mungkin dunia dibanding matahari seperti ini nih, bundaran ini dibanding dengan masjid ini. Mungkin lebih lagi besar matahari. Sedang matahari kita di alam, di galaksi Bima Sakti, salah satu galaksi gugusan bintang-bintang, itu kecil sekali matahari. Sedangkan galaksi Bima Sakti yang begitu banyak bintang-bintang, ini hanya salah satu di antara begitu banyak gugusan bintang di alam semesta. Semuanya milik Allah. Dunia ini kalau bunyi nggak ada bunyinya, itu bunyi. Ya itu juga keras, kecil. Saking tidak ada harganya dunia ini bagi Allah, saking tidak ada harganya dunia ini bagi Allah, penguasa langit bumi, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, kasih saja dunia ini. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja,
Ini hadis Rasulullah SAW. Itu orang-orang ingkar tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia nggak ada harganya, ambil. Cuman ngaku-ngaku. Benar? Dibawa kemana dunia ini? Dibawa kemana? Itu rumah saya, itu hotel saya, itu tanah saya, itu hotel saya. Tua. Namanya, yang mana hotel saya? Lupa. Cabut nyawa, ganti nanti oleh anaknya. Itu aset, gitu-gitu aja. Ingat? Mbak Eli dari Inggris, ibunya Mas Charles, Ratu Elizabeth hadir. Bawa apa? Bawa apa? Kerajaan Great Britain sudah selesai. Dunia mampir aja. Nah, dah selesai. Nanti ngaku-ngaku lagi, ini punya saya. Pernah lihat Istana Negara? Ya dipotret lah ya. Qadarullah saya pernah ke sana. Ketika lihat di istana, oh ini yang direbutin orang-orang teh. Belanda dulu datang jauh-jauh dari Belanda. Belanda dengan Jawa Timur itu lebih besar Jawa Timur. Negara kecil. Istananya masih awet. Datang Jepang, mungkin begitu ya. Nggak begitu orang Jepang ngomongnya. Terus giliran istananya masih awet, manusianya udahan. Menurut saya awet karena patung daripada manusianya ya kan. Di sana ada beberapa patung dari zaman dulu ada yang lihat patungnya maut. Jadi biasa aja lihat dunia ini. Biasa aja. Itu kuncinya. Kalau kita tidak kagum kepada dunia, kita nggak akan merasa bangga dengan dunia ini. Kan yang membuat kita menuhankan sesuatu tuh awalnya kagum. Kalau orang sudah kagum kepada sesuatu dan mengagung-agungkan sesuatu, dia pasti pengen mengabdi kepada sesuatu itu. Orang rebutan dunia habis-habisan, pukul-pukulan, fitnah-fitnahan. Mau kemana? Hah? Nunggu mati. Masih ingat ceramah yang lalu? Siapapun di dunia ini, apalagi yang punya jabatan, pasti berakhir jabatannya. Tidak bisa tidak. Pasti berakhir hidupnya. Kalau yang lalu nyebutnya pasti mati ya, tapi saya nggak tega. Pasti berakhir hidupnya atau mati. Sama. Dan pasti diadili di akhirat nanti. Dituntut pertanggungjawabannya. Udah mampir sebentar, segala diaku, pontang-panting pentong, mati pasti berakhir, udah direbut mati-matian. Yang kasak kusuk sogok sana, berhenti itu jabatannya. Berhenti jadi orang. Dan di akhirat baru dihitung semuanya. Dunia kayak gitu. Makanya nggak usah kagum-kagum. Jelas? Pertama saudara kagum juga nggak punya ya kan? Kita pengen juga, kalau nggak dikasih nggak dapet. Biasa aja. Bahagia hidup ini bukan punya dunia, tapi satu, yakin Allah, dunia berikut isinya ini milik Allah, baru bisa bahagia. Kalau kita menganggap ada selain Allah yang bisa ngasih ke kita, kita pasti merunduk kepada Dia. Benar? Ada pedagang yang mengatakan pembeli adalah raja. Benar tidak? Benar. Kalau yang belinya Raja Salman, ya kan?
Pembeli adalah pembeli. Kenapa jadi raja? Guru, ustadz, sebutin saja. Karena bukan pemberi rizki. Pembeli itu hanya jalan. Jadi orang itu bahagia tuh ketika yakin, hakul yakin. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Itu bahagia. Kalau kita yakin Allah yang ngebagi rizki, udah nggak ada cemas-cemasnya hidup ini. Di perut ibu Allah yang ngasih rezeki, kita bayi Allah yang ngasih rezeki, kita remaja Allah yang ngasih rezeki, sekarang Allah yang ngasih rezeki, nanti kita tua, pensiun, Allah juga yang ngasih rezeki. Kita Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih rezeki ke keluarga, Allah yang ngasih rezeki ke anak, semuanya Allah yang ngasih. Tidak ada yang lain. Selain Allah hanya jalan saja, hanya jalan saja. Ini bahagia nih di sini. Tenang. Apa sih efeknya kalau kita yakin Allah yang ngasih rezeki? Ya tenang aja. Pasti ada rezekinya. Sampai kapan rezeki kita? Saya tahu saudara rendah hati ya. Tapi jawab mah jawab aja, Den. Han? Sampai kapan rezeki kita di dunia ini? Sampai mati, ini sampai wafat, meninggal, tutup usia, mati memati, welah nggak apa-apa. Sampai maut. Kalau belum meninggal ada rezekinya? Ada. Ada, pasti ada. Masa kita hidup nggak ada rezekinya? Gimana hidup? Ini kalau mau bahagia. Jadi nggak usah menghibah ke siapa-siapa, menghibah ke Allah aja. Bu, mana ibu-ibu teh? Suami ibu apaan? Salah tanya. Lelaki saya tahu. Suami ibu sebagai apa? Kuli. Sebagai apa? Saya nyusahin orang ya. Kalau saya nanya gini, bawaannya kesel kalau nggak dijawab ya kan. Saya kotor hati. Itu juga kesel ditanya terus. Atau jawab sendiri. Masa Ustadz nanya melulu gitu. Ya udah, saya jawab sendiri. Suami itu bukan pemberi rezeki, melainkan ini juga pertanyaan ya. Melainkan pemakan rezeki, tahu? Pakai lagi. Santai belum nikah sih belum tahu suami makan. Bukan ada sumber rezeki selain dari Allah, tidak ada. Apakah kantor sumber rezeki? Tidak. Kalau kantor bangkrut gimana? Tetap Allah mah ada ngasih rezeki. Apakah di PKH rezekinya berhenti? Jawab, apa PKH? Barusan saya ngomong apa? Hah? Atulah, ketukar dikit. Kalau udah ngerti biarin aja. Apakah PKH? Apa tuh? PHK, astagfirullahaladzim. Apakah PHK rezeki kita berhenti? Tidak, mau pindah aja tempatnya. Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, ibu ikut meninggal dong. Enggak, malah nikah lagi ya kan. Berarti rezekinya dari yang itu. Tenang aja hadirin. Nggak usah banyak komentar. Kita baru dengar bersin kayak gitu ya. Kayak ada ekornya, udah nggak apa-apa. Izin Allah bukan? Nah, relax saja. Jangan berharap dari makhluk, bikin kita hina. Jangan bersandar kepada makhluk, bikin kita galau dan kecewa. Kalau kita begini ke makhluk, nggak ada wibawa. Demi Allah, gini ke makhluk nggak ada wibawa. Mau pakai seragam sekeren apapun, sini jengkol, sini borgol, sini pistol,
udah langsung hina, pasti hina. Udah hukumnya begitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.